Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya berada di Surabaya untuk pelayanan sampai nanti akhir bulan. Bapak Ibu, kita akan pelajarin hari ini, dibuka bersama saya di Mazmur 119, mulai ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau hidup kita ini benar mengasihi Tuhan, kita mau berikan sepenuhnya hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita itu sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, kalau kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan, semua tindakan, semua yang kita mau lakukan, kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa ngaku kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita tuh di luar firman Tuhan. Dan kita nggak bisa bilang cinta sama Tuhan, tapi kita nggak mau ngikutin kehendaknya. Kitab Yohanes katakan, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan semua kehendakku. Nah, untuk melakukan kehendaknya, di Mazmur 119 ayat yang ke-97 ngomong begini, ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ikutin firman-Nya. Kita renungkan, kita lakukan, supaya setiap langkah kita ini tidak menyimpang dari ketetapannya. Setiap langkah kita tidak menyakiti hatinya. Setiap langkah kita sesuai dengan kehendaknya. Seperti kita mengasihi pasangan kita jagain perasaannya, kita cintai sungguh-sungguh, kita miliki sepenuhnya, dan kita nggak mau nyeleweng, kita nggak mau melirik perempuan lain, atau melirik laki-laki lain. Kita jaga hati kita, kesetiaan kita, hanya untuk pasangan kita. Karena kita hormatin, kita cintai, dan kita kasihi pasangan kita. Sama juga dengan kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Nah, waktu kita merenungkan, kita akan bertindak hati-hati dalam kita bersikap, bertindak, memutuskan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Tujuan akhirnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, baru kita akan ngerti di ayat yang ke-98, perintahmu membuat aku bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kenapa kok kita ini bisa menjadi orang yang bijaksana, memiliki pengendalian diri, memiliki penguasaan diri, semakin hari semakin memiliki karakter yang berbeda, sikap dan tindakan kita berbeda, karena kita ini merenungkan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Di mana kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu bisa mengendalikan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Dia tahu bagaimana dia bersikap, dia tahu bagaimana dia harus melakukan segala sesuatu, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan. Orang yang bijaksana bisa mengendalikan diri. Orang yang bijaksana adalah bisa menempatkan hatinya dengan segala situasi, kondisi atau apapun. Dia tahu bagaimana bertindak, dia tahu bagaimana bersikap, dia tahu bagaimana menempatkan hati dan jiwa sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, orang-orang yang bijaksana biasanya menjadi orang yang memiliki pengendalian diri, jadi orang yang sabar, jadi orang yang gak gampang gerusa-gerusu, bisa memikir, bernimbang, bertindak segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan, gak mau sembrono. Dia memikirkan segala sesuatu dengan baik. Jangan sampai tindakannya, jangan sampai apa yang dikerjakannya, jangan sampai apa yang dilakukannya tidak menyenangkan hati itu, atau menyakitin orang lain, atau merugikan orang lain. Orang yang bijaksana itu, dia tahu persis loh. Ketika dia mau melakukan segala sesuatu, dia hitung dulu, kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Ini orang penuh dengan pengendalian diri. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang pasti akan sangat-sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi biasanya orang yang gerusa-gerusu, orang yang lebih sembarangan, orang yang lebih sembrono, biasanya lebih banyak mengalami kegagalan dan kekacauan. Tapi kalau kita ini bertindak hati-hati, kita akan semakin memiliki pengendalian diri dengan baik. Kita tidak lagi mudah
terpengaruhi oleh situasi, kondisi, atau keadaan. Tapi kita bisa tetap mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Orang yang bijaksana, dia pasti memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dia lebih di atas rata-rata. Di ayat yang 9, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Orang yang memiliki pengertian, pengendalian diri, hikmat, pewahyuan, dia pasti berada di atas rata-rata. Dia lebih pintar dari orang sebayanya. Seperti Daniel memiliki kepandaian, memiliki hikmat, memiliki pengertian yang berbeda di atas orang-orang sebayanya. Nah, orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan ini biasanya akan dapat favor, dapat anugerah, dapat kemurahan lebih karena orang-orang ini sangat menonjol sekali. Dan orang-orang kayak begini ini karena ngikutin, berjalan sesuai dengan kebenaran. Makanya sebab itu peringatan-peringatanmu kurenungkan. Firman Tuhan yang direnungkan, firman Tuhan yang dimasukkan di dalam hatinya. Dia merenungkan, kalau saya melakukan seperti ini kira-kira Tuhan senang apa tidak. Kita ini banyak sekali mengalami masalah dan persoalan karena kita bertindak sembrono dan sembarangan. Kita ini melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, dan ujungnya malah kita ketemu problem dan masalah. Nah, sekarang kita mau belajar bertindak hati-hati. Bapak Ibu kalau mau ngomong, mau bersikap, mau bertindak apapun, izinkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Supaya semakin hari kita menjadi orang yang bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bapak Ibu bisa muda umurnya, tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Semakin hari engkau bergaul dan mengasihi Tuhan, semakin engkau dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Semakin engkau bergaul dengan Tuhan, semakin engkau diurapinya. Boleh kamu masih muda, tetapi kalau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, engkau akan ngajar banyak orang-orang yang tua yang tidak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau engkau jalan sama Tuhan, harusnya ya tambah tahun, tambah umur, tambah memiliki hikmat, tambah memiliki pengendalian diri. Harusnya semakin tambah umur kita, urapan kita semakin berlipat kali ganda, semakin tebal, seperti bola salju, gulung terus. Tambah hari, tambah berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tambah hari, tambah diubahkan. Tambah umur, tambah hikmat. Tambah umur, tambah perkasa. Tambah umur, tambah dipakai Tuhan luar biasa. Harusnya, normalnya kita sebagai orang Kristen, tambah umur, tambah dipakai Tuhan luar biasa. Tambah umur, tambah berjalan dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Tambah umur, tambah menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Harusnya kita ngalami pertumbuhan, tambah hari tambah bertambah, semakin menjadi serupa, digambar dengan Kristus. Tetapi kalau kita ini tambah umur, tambah bawel, tambah cerewet, tambah bikin problem, karena apa? Jangan-jangan kita habiskan waktu-waktu kita ini dengan serampangan dan sembrono. Jangan-jangan kita habiskan waktu-waktu yang ada selama ini tidak bermakna. Kita hanya pakai untuk memuaskan daging kita. Kita pakai untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Tidak heran, tambah umur, waktu banyak terbuang dan sia-sia. Harusnya tambah umur kita tambah kuat. Harusnya tambah umur tambah perkasa. Tambah umur tambah pengertian. Tambah pewahyuan, tambah urapan. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-101, tetapi terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Kejahatan itu apa sih, Pak? Kejahatan adalah segala sesuatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau sampai dilakukan dan bertentangan dengan firman, sudah dosa, sudah pelanggaran. Nah, untuk kita ini bisa menahan semua jalan kita dari segala kejahatan, ya kita harus patokannya firman. Kalau melakukan segala sesuatu ini sesuai dengan firman apa tidak sih? Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak nih? Kalau kita menahan semua langkah kita, keputusan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kita akan menjadi orang yang benar-benar berpegang kepada firman. Kita benar-benar
hati kita ini benar-benar sesuai dengan kehendaknya dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Jadi nggak mau bertindak sembarangan, nggak mau bertindak sembrono, tapi bertindaknya hati-hati, melakukan segala sesuatunya hati-hati sekali. Ini yang membuat kita ini menjadi orang yang tidak mau melakukan pelanggaran. Orang yang selalu yang dilakukannya, yang diperbuatnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Betapa manisnya janji-Mu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Kalau yang kita ingat adalah semua janji Tuhan, semua sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, hidup kita itu menjadi bahagia. Kenapa orang nggak bisa bahagia? Kenapa orang nggak bisa menikmati hidupnya dengan baik? Karena yang diingat-ingat sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak. Ada orang yang hatinya pahit begitu rupa, kayak yang diingat-ingat adalah sesuatu perbuatan buruk orang lain, perlakuan buruk orang lain, sikap dan tindakan orang lain yang selalu menyakitinya. Tidak heran orang-orang yang selalu ingat hal yang buruk, hal yang jelek. Biasanya mulutnya pedes, kelakuannya jelek, ketus, dan suka nyakitin orang. Bapak Ibu, kalau engkau selalu mengingat-ingat masa lalu yang buruk, yang jelek, dan kamu nggak pernah bisa melupakannya, kamu nggak bisa menanggalkannya, dan kamu nggak bisa kembali berubah, kamu akan menjadi orang yang terkungkung, terpenjara oleh masa lalu. Bahkan, hidupmu akan menjadi orang yang maitin orang lain. Harusnya, kita ini yang kita ingat, yang kita pikirin adalah janji Tuhan. Yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ingin menikmati hidupmu, semua yang buruk, yang jelek itu harus ditanggalkan. Mulai hari ini fokus kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu membuat kita menikmatin apa yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Perhatikan ya. Betapa manisnya janji-Mu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Madu itu bisa membuat imunitas tubuh kita semakin kuat. Kalau engkau ingat janji Tuhan, engkau ingat yang manis, engkau ingat yang menyehatkan hidupmu. Hidupmu bisa bahagia. Kalau engkau ingin bahagia, mulai hari ini fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus masalah. Kalau engkau ingin hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, engkau harus fokus kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Engkau fokus kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Jangan fokus atas semua perbuatan buruk orang lain, semua masa lalu yang jelek, semua masa lalu yang menyakitkan. Kalau kamu fokus pada hal yang menyakitkan, kamu menjadi orang yang gampang terluka, gampang tersinggung, gampang marah, dan susah fokus kepada janji Tuhan. Ada orang-orang yang mulutnya ketus, mulutnya jahat. Coba dicek, pasti dia pernah dilukai, dia pasti pernah disakitin, pasti dia punya masa lalu yang buruk sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan untuk melangkah meninggalkan semua yang buruk itu. Dia selalu ingat-ingat. Bisa loh, dia pernah disakitin di masa kecil. Dia pernah ditolak di waktu kecil. Dia pernah dilecehkan di waktu muda. Dan sekarang dia umur 50, umur 60 masih diingat-ingat. Nah, orang-orang kayak begini nih, panjang hidupnya menyimpan sampah, menyimpan hal yang buruk. Kalau engkau menyimpan hal yang buruk, hidupmu tambah pahit, hidupmu tambah menyakitkan. Mulai hari ini, fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Kalau kamu fokus kepada janji Tuhan, hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan. Hidupmu akan membahagiakan. Kalau engkau ingin hidupmu bahagia dan menikmati hidup yang sesungguhnya, fokus kepada janji Tuhan. Ini ada orang-orang yang pernah disakitin pasangannya, pernah dihianati oleh pasangannya, pernah diperlakukan buruk oleh pasangannya. Tapi kalau kamu ingat perlakuan buruk, atau mungkin diperlakukan buruk orang lain, diperlakukan buruk orang tua, dan kamu ingat-ingat perlakuanmu, kamu ingat perlakuan buruk orang di masa lalumu, dan kamu nggak bisa melepaskan pengampunan, kamu terus masukkan dalam hatimu, ujung hidupmu tidak akan bisa menikmati kebaikan dan kemurahan. Hidupmu akan tambah hari tambah pahit, tambah pedes kalau ngomong, tambah nyakitin. Karena orang yang pernah dilukain, dia cenderung ingin melukai.
Dia akan memproteksi dirinya dengan segala macam cara supaya tidak dilukai. Makanya kadang gampang orang tersinggung, gampang marah, gampang nyerang orang lain, gampang merendahkan orang lain. Mulai hari ini, ambil keputusan untuk melupakan masa lalumu. Fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan yang kamu hadapi. Fokus dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ada orang-orang yang fokus kepada persoalan dan pada kelemahan pasangannya. Kamu fokus pada kelemahan pasanganmu, kamu tambah kecewa, kamu tambah sakit hati, kamu tambah drop, kamu nggak memiliki kekuatan, kamu nggak memiliki semangat hidup lagi. Mulai hari ini, fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu manis, lebih daripada madu. Dan pastinya kalau kita menikmati madu, kamu punya imunitas yang kebal. Imunitas yang bagus, kesehatanmu juga bagus. Hidupmu bisa enjoy dan bahagia. Fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu. Amin. 104. Aku beroleh pengertian dan titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Semakin kita ngerti kebenaran. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Kalau engkau ngerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita mengerti, jalan yang kita mengerti, firman yang kita mengerti akan membuat kita ini menjadi orang yang penuh hikmat, penuh pengendalian diri. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Justru kita benci dengan semua kejahatan. Kita benci melakukan hal yang menyakitin hati Tuhan. Karena kita fokus menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak mau kompromi. Orang yang berpengertian dan berpegang kepada kebenaran itu tidak mau kompromi. A dikatakan A, B dikatakan B. Dosa dikatakan dosa, kebenaran dikatakan kebenaran. Dia nggak mau berada di bagian atau di dalam posisi yang abu-abu. Dia menjadi orang yang benar-benar komitmen. Kalau ini jalan dusta, kalau ini jahat, kalau ini hal yang nggak menyenangkan hati Tuhan, dia benar-benar nggak melakukan. Ini orang yang benar-benar nggak kompromi karena dia nggak mau nyakitin hati Tuhan. Nah, orang-orang kayak begini ini punya komitmen, punya integritas. Tapi kalau orang itu seperti orang yang nggak punya pendirian, kata orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang, kalayak ramai, berpendapat A, ikut A sekalipun itu salah. Orang lain ngomong B, diikutin B. Karena apa? Orang bisa ngikutin seperti itu. Angin bergerak kemana dia ikutin arah angin. Orang ini nggak punya pendirian. Orang ini nggak punya komitmen. Boleh di sekelilingmu berbuat jahat. Boleh di sekelilingmu jadi tukang gosip. Boleh di sekelilingmu punya kelakuan buruk. Boleh di sekelilingmu melakukan korupsi. Tetapi kamu tetap berdiri. Hidup dalam kebenaran. Dan hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Orang ini komitmen sungguh-sungguh berjalan, pingin nyenangin hati Tuhan. Harusnya setiap hamba Tuhan, harusnya setiap anak-anak Tuhan itu berjalan memiliki komitmen seperti ini. Hidupmu pasti akan tampil berbeda. Hidupmu pasti hidup dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Suatu hari Tuhan akan promosi dan tinggikan. Dan 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita. Pelita itu hanya menerangi, hanya sebatas, mungkin selangkah. Dan terang bagi jalanku. Dan jalan hidupmu itu akan diterangi. Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, tidak ada lampu listrik seperti sekarang. Penerangan ada di mana-mana. Tidak ada flashlight. Tidak ada lampu senter. Tidak ada petromak. Atau lampu-lampu yang menerangin. Dia adanya hanya pelita. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang zaman dahulu kala itu, kalau dia pakai sepatu atau dia pakai sandal, di ujungnya itu seperti kayak ada lampu kayak sepatu Aladin gitu, dikasih pelita. Dan pelita itu hanya menerangin sebatas sejengkal atau selangkah ke depan. Firman kita itu menerangi. Artinya menerangi langkah kita. Langkah demi langkah itu diterangin firman. Setiap kita melangkah, ada firman yang menerangi. Menerangi terus. Sehingga jalan kita hati-hati, nggak sampai terperosok. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita ini bertindaknya sesuai dengan firman, langkah kita ke depan itu diterangin. Kita nggak akan terantuk batu. Kita nggak akan tersandung masalah. Kita nggak akan kena terjerat dengan persoalan. Kenapa? Kita melangkahnya itu hati-hati karena firman itu menerangi langkah demi langkah kita. Bapak Ibu, ada orang yang tersandung masalah. Orang yang terjerat persoalan. Kenapa? Dia jalan maunya sendiri. Dia tahu di depan ada jurang, di depan ada batu.
tetap melangkah. Karena matanya dibutakan. Matanya nggak diterangi dengan firman. Matanya nggak diterangi dengan kebenaran. Dia nggak tahu melangkahnya, nggak taunya jurang. Nggak taunya ada batu. Dia terantuk, tersandung. Akhirnya apa? Kena masalah, kena problem. Kalau kita melangkah hati-hati, setiap hari kita butuh Tuhan ini. Kita perlu Tuhan, perlu pimpinan Tuhan. Hari demi hari. Karena Tuhan singkapkan kan langkah demi langkah. Karena terang itu hanya menerangin selangkah ke depan. Kita mesti hati-hati nih. Bergantung lagi sama Tuhan ini. Bertindak seperti yang Tuhan mau nih. Langkahnya hati-hati. Semakin hati-hati. Semakin hati-hati. Semakin tidak bertindak sembrono. Hidup kita semakin berjalan dengan baik. Semakin berjalan dengan lancar. Nggak terjebak, nggak terseok, nggak tersandung dengan persoalan dan masalah yang nggak penting. Bapak Ibu, berapa banyak kita seringkali tersandung masalah yang nggak penting. Kita ikut nimbrung dengan persoalan orang lain. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita melangkah semau kita sendiri. Padahal Tuhan suruh nggak melangkah, suruh diam, suruh berjalan hati-hati. Tapi kita semrampangan dan sembrono. Kita ngikutin ego dan emosi kita. Kita ngikutin kemauan kita. Enggak, taunya kita malah terjebak. Waktu kita terjebak, banyak waktu terbuang, banyak tenaga terbuang. Kita mengulang lagi dari nol lagi. Mulai hari ini kita mau melangkah step by step. Setiap langkah kita ngikutin kebenaran. Setiap langkah kita ngikutin firman Tuhan. Setiap langkah kita terus semakin hari semakin menyenangkan hatinya dan mempermuliakan namanya. Maka tindakan kita, sikap kita, apapun yang kita lakukan, semakin hati-hati, semakin hati-hati, semakin hati-hati. Dan kita tentunya menjadi orang yang berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Ayat yang 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ini komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh. Boleh dunia dalam kondisi kayak apapun, tetapi aku mau tetap berpegang kepada firman-Mu. Boleh dunia tawarkan segala macam, tapi aku mau tetap hidup takut akan Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini orang yang komitmen, tidak mau kompromi. Sekalipun dunia ini diberikan kepadanya, tapi kalau ujungnya hancur dan tidak hidup dalam takut akan Tuhan, lebih baik komitmen. Lebih baik aku apa adanya. Dunia boleh dijanjikan diberikan kepadaku, tapi kalau ujungnya aku hanya menyolak dan menyakiti hati Tuhan, aku gak mau melakukan. Aku hanya mau melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dan orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu, bukan berarti jalan hidupmu itu mulus. Engkau pasti akan ngalami tekanan. Bisa dipersalahkan orang lain. Hadapin tekanan, himpitan, persoalan. Tetapi Tuhan tetap pegang tanganmu. Tetap fokus kepada janji Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, bukan berarti dia lepas dari masalah dan persoalan. Kita ini akan lepas dari persoalan dan masalah kalau kita sudah ketemu Tuhan. Artinya kita sudah tidak tinggal di bumi ini. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan hadapin banyak persoalan. Terutama dagingmu akan teriak-teriak karena dagingmu harus ngikutin kebenaran. Karena daging ini nggak sesuai dengan kebenaran. Makanya kita setiap hari harus pikul salib sanggal diri mati daging. Kita ini tertindasnya hari ini karena kita melakukan kebenaran. Kita mengalami tertindas dan tekanan, impitan. Kita nggak bisa melakukan dan bertindak seperti orang dunia lagi karena kita memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Makanya kadang kita mengalami hal yang tidak enak. Dagingmu tidak enak. Tapi ujungnya engkau akan menikmati kemuliaan yang besar. Beberapa hari ini saya sering kali ngomong begini. Kalau kita ikut akan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, kita bayarnya di depan. Daging rasanya tidak enak. Makanya kita pikul salib sangkal diri mati daging. Tapi di ujungnya kita akan menikmatin mahkota. Kita menikmatin kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmatin janji Tuhan. Kita hidup dalam kebesaran dan anugerah Tuhan. Tapi kalau engkau menikmatin dunia, menikmatin dosa, kamu nikmatinnya di awal. Tapi ujung hidupmu engkau akan bayar harga. Lebih baik hari ini kita bayar harga dahulu. Ujungnya kita menikmati kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan. Amin.
Kita lanjutkan lagi. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Orang yang hidup takut akan Tuhan, setiap hari dia berikan korban. Hidupnya didedikasikannya untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam pujian penyembahan. Hidup dalam pergaulan keintiman dengan Tuhan. Dengan sukarela dia datang sama Tuhan. Tuhan, aku dedikasikan hatiku, pikiranku, perasaanku. Aku dedikasikan hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu. Aku berikan korban yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu. Kasih korban penyembahan pengagungan buat Raja kita yang maha perkasa, buat Raja kita yang maha mulia. Tiap hari hidup kita beri korban sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. The best yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan, kita permuliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Tuhan, Allah yang maha perkasa, Allah yang luar biasa, dan namanya Allah yang ajaib itu ditinggikan dan dipermuliakan setiap lewat tindakan. Bukankah Bapak Ibu, persembahan ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini loh, hidup kita ini sebagai penyembahan, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu, sebagai korban puji-pujian. Karena apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini pasti hidupnya dalam ketetapan ilahi. Ayat 109, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dan dari titah-titah-Mu. Kita bisa dijebak, kita bisa dipersalahkan, kita bisa dijerat, kita bisa diseret untuk jatuh dalam dosa, tetapi kita fokusnya kepada janji Tuhan. Pegangnya kepada apa yang Tuhan katakan. Kita nggak terjerat, kita nggak terjebak, kita nggak terjerumus, kita nggak jatuh dalam dosa, karena kita fokus hidup dalam ketepatan ilahi. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir, sampai masa hidup kita tetap melakukan ketetapan Tuhan. Sampai garis akhir kita melakukan kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kebenaran. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Orang-orang kayak begini komitmen. Dunia boleh berlalu. Dunia boleh berguncang. Matahari boleh tidak bersinar lagi. Tetapi saya mau komitmen jalan sama Tuhan sampai garis akhir. Orang-orang kayak begini gak kompromi dengan dosa loh. Dia tetap berpegang pada kebenaran. Kalau hidupmu gak seperti ini, engkau akan kompromi dengan dosa. Kalau engkau kompromi dengan dosa, engkau dipimpin daging. Dan ujung hidupmu akan ditolak Tuhan. Jadi orang Kristen harus komitmen dan takut akan Tuhan. Mulai hari ini, komitmen mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hasil ujung hidupmu akan menikmati kemuliaan, kedahsyatan. Engkau jadi orang Kristen yang berbeda. Engkau jadi orang Kristen menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau jadi orang yang berbeda di atas rata-rata. Karena hidupmu benar-benar berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau pasti menjadi orang yang komitmen. Hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini nempel dalam hati kita. Semakin hari, semakin kita diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Jalan terus sama Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging, komitmen, bangun keintiman setiap hari. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman ini jadi kehidupan. Dan hamba berdoa anugerah-Mu melimpah-limpah. Hamba berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba sampaikan, mereka diberkatin Tuhan, diproteksi, dilindungi Tuhan. Semakin hari semakin disingkapkan kebenaran dan semakin hidup takut akan Tuhan.
Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan sendiri Engkau yang akan bikin berhasil. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci,
mande kono makero potobo mekorobo sene makarabasana madama softly makarabahana masekene mete pepe pete mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto pokono makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto boseke nemete makero lo botapakan naramate pekene meko seko no moto mekere bebe ne mende pekene mepe piana manta pakarabash makarala labash. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shibidi. Terus marabata bakan sheke nemete. Nikmatin Tuhan. Ralamashana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan. Dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang jamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Para makanama sekene mendebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman. Hatimu dengan Tuhan. Benar nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang
Aku berdoa, urapan-Mu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labakan narabasikin. Sini dia labure. Narabata baka naralamaya. Sini minie. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus' name. Go! Will, do it, do it, do it. Jesus' name. Pengurapanmu turun. Now, go. Jesus' name. Jesus' name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus' name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Nah, aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus!
Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan, sampai gak tahan kuat berdiri loh. Nalamoso sini mianamo minamo senalamore hirianama. Aku berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go, fit, play, terus, Jesus name, go, Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja
terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mede. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mende beki nomoko sante konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semekona lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap
setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan, hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini
yang pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya, tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.